Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG di tahun 2022. Mudah-mudahan ada umur juga insya Allah akan membahas nanti seputar informasi PPG di tahun 2023 maupun informasi seputar guru lainnya, apakah itu mungkin P3K. Namun memang sangat banyak saya membahas seputar PPG. Terkhusus lagi PPG di Kementerian Agama. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu berita di halaman resmi kemenak.go.id atau website resmi Kemenak Republik Indonesia. Di sini per tanggal 11 berarti hari ini Jumat. Nah, ini dia, kita klik saja. Klik judul utamanya di sini adalah izin prodi PPG dan manajemen dan S2 manajemen pendidikan Islam di IAIN Takengon terbit. Nah, saya tidak hafal Takengon ini di daerah mana. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, ini beritanya. Kita baca. Nah, di sini apa namanya? Nah, ini Rektor IAIN Takengon Zulkarnain terima KMA. KMA itu singkatan dari Keputusan Menteri Agama, prodi dari Ditjen Pendidikan Islam Bapak Muhammad Ali Ramdhani. Nah, ini serah terima SK-nya. Nah, ini dia di Jakarta. Terus lagi kabar baik untuk Institusi Agama Islam Negeri IAIN Takengon di Hari Pahlawan tahun 2022. Izin prodi pendidikan profesi guru kampus ini sudah terbit. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, IAIN Takengon ini sudah boleh atau sudah bisa melaksanakan PPG prajabatan karena sudah keluar. Nah, biasanya itu mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus atau diwisuda atau mendekati menyelesaikan perkuliahannya, itu biasanya kampus menawarkan untuk melanjutkan pendidikan profesi guru. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu, jika masih ada waktu, saran saya diambil. Itu memang beberapa teman saya itu menyesal karena pada saat ia ingin atau mau selesai itu ditawarkan oleh kampus, dia tidak mau mengambil. Nah, ternyata dia karena memang tidak tahu PPG itu ternyata sesulit. Nah, sekarang terus lagi tidak mudah. Bahkan guru dalam jabatan itu antriannya sangat panjang, terkhusus lagi di Kementerian Agama, baik itu mapel umum, mapel agama, ya tidak jauh berbeda nasibnya. Berbeda dengan guru-guru yang di bawah naungan Kemendikbud atau guru umum kita sebut. Nah, itu boleh dikatakan sedikit agak mudah karena kota yang banyak. Nah, jadi ini sebenarnya kabar baik. Sebenarnya juga Bapak Ibu, bercerita tentang PPG prajabatan ini, sebenarnya kampus yang ada, khususnya kampus Islam negeri, apakah itu STAIN, IAIN maupun UIN, itu sebenarnya banyak yang sudah mendapatkan izin prodi PPG ini. Nah, hanya saja setiap tahun itu ada perubahan-perubahan. Jadi Kemenak itu membuka atau tidak. Nah, jadi pemahaman saya mudah-mudahan tidak keliru, Bapak Ibu nanti bisa telusuri. Jadi PPG prajabatan itu ada dua jenis yang sepengetahuan saya, literasi saya selama ini. Yang pertama itu, jika prajabatan itu dibuka oleh kementerian, baik itu Kemendikbud maupun Kemenak, maka itu biasanya dalam bentuk beasiswa. Jadi kita kuliah tidak bayar. Nah, dengan catatan Bapak Ibu bisa cek syarat-syarat PPG prajabatan itu. Nah, kita bisa lihat di website ini PPG Kemendikbud itu sangat banyak.
Setidaknya ada 4 syarat atau 4 tahapan yang harus kita lewati. Nah ini, PPG Prajabatan itu syaratnya cukup berat. Tesnya banyak. Ya, selain dari pretest. Pretest itu adalah wajib. Kita cek PPG Prajabatan di sini. Nah, di sini ada pendaftaran PPG Prajabatan, kita cek. Nah, agar sedikit Bapak Ibu tahu. Oh, di sini langsung. Oke, kita hilangkan saja. Biasanya jika diklik di sini itu ada apa namanya? Biasanya informasinya ada di sini. Kita pantau dulu. Di sini biasanya ada informasinya. Jadi syaratnya itu sangat banyak. Selain daripada administrasi, nanti juga ada pretest, wawancara. Nah, namun jika lulus, nah kita fokus pada perkuliahan saja. Jadi tidak terbebani lagi oleh biaya-biaya. Nah, Bapak Ibu bisa cari di sini sudah agak ke bawah. Nah, ini rata-rata memang dalam jabatan. Nah, biasanya informasinya ada di sini. Yang prajabatan. Nah, ini memang sudah agak jauh. Kita cekkan saja. Jadi Bapak Ibu bisa memantau di sini. Ini memang untuk Kemendikbud. Saya contohkan saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin PPG Prajabatan, barangkali guru di bawah naungan Kemenak, yang biasanya tidak jauh berbeda syaratnya itu dan bentuk seleksinya. Biasanya seperti itu. Sabar, kita cek ini masih dalam jabatan. Masih dalam jabatan. Nah, biasanya ada di sini sudah lama memang. Kita pantaukan saja. Sabar ya Bapak. Ini masih dalam jabatan. Ini tidak bisa diklik. Biasanya ini bisa diklik. Ada syarat-syaratnya. Jadi memang diantaranya juga guru yang calon guru atau belum terdaftar di Dapodik. Nah, biasa seperti itu. Terus juga yang belum pernah menjadi guru. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang prajabatan itu syaratnya kurang lebih seperti itu. Belum terdaftar di Dapodik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu terus memantau. Nah, jadi memang kampus sebenarnya sudah banyak yang memiliki prodi PPG. Nah, kategori pertama itu jika kementerian yang membuka maka kita tidak perlu membayar atau boleh dikatakan sejenis beasiswa. Nah, yang satu lagi adalah PPG Mandiri. Nah, PPG Mandiri ini kita harus membayar atau uang dari pribadi kita. Nah, artinya semuanya kita yang menanggung. Nah, dengan segala bentuk biaya yang ada atau yang dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu sepengetahuan saya dalam seputar PPG, prajabatan maupun PPG mandiri. Nah, kenapa saya bercerita sedikit tentang PPG prajabatan? Nah, karena di sini seputar prodi PPG. Karena nanti memang jika Sisdiknas RUU Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu disahkan, sekarang masih ditunda, maka nanti PPG dalam jabatan itu dihapuskan. Yang bisa mengikuti PPG itu hanya calon guru dengan catatan dengan seleksi yang sekarang saja menurut saya sangat berat. Pretest saja itu tidak semua guru itu langsung lulus di pretest pertama. Bapak Ibu silahkan dipantau grup FB tentang PPG itu sangat banyak. Kalau gambarnya Tuturi Handayani biasanya guru-guru mapel umum. Nah, jika gambarnya Kemenak biasanya itu guru-guru agama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Bahkan ada yang curhat, saya sudah 5 kali pretest tidak lulus. Bahkan umurnya sudah 50 tahun. Jadi memang sangat berat. Nah, jadi nanti
Jika RUU itu disahkan, maka tahapan seleksinya ya kurang lebih seperti sekarang. Eh, Seleksi administrasi, terus lagi ada pretest, satu lagi ada tes eh, sumatif, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti barulah tes wawancara. Jadi setidaknya ada 4 tahapan. Nah, di akhir nanti ketika sudah PPG juga ada ujian akhirnya dengan yang dikenal sekarang ini adalah UKM PPG yang Bapak Ibu silahkan cek baik di channel saya maupun di channel lain. Presentasi kelulusan itu setiap tahun itu berbeda-beda. Saya belum pernah menemukan artikel UP edisi tahun berapa itu lulus 100%, belum pernah menemukan. Bukan saya mendoakan atau menakut-nakuti. Belum pernah lagi saya menemukan satu edisi atau satu angkatan itu lulus 100%. Yang dikenal dengan ujian akhir. Nah, ketika lulus maka tinggal menunggu keluar sertifikat pendidiknya. Nah, intinya kalau sudah lulus ya aman. Tinggal menunggu keluar sertifikat pendidik itu kan tidak begitu lama, paling lama pun 1 bulan. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat informasi kali ini. Untuk Bapak Ibu yang belum terpanggil, semoga tahun depan terpanggil. Yang jelas sekali lagi saya tekankan, PPG di tahun ini menurut saya, ini hanya telaah saya secara pribadi, bukan menentukan. Nah, prediksi saya PPG tahun ini hanya sampai pada tahap atau batch 3 untuk di Kementerian Agama, karena untuk batch 4 atau tahap 4 atau gelombang 4 itu tidak mungkin. Karena di tahap 3 saja itu nanti UP-nya sudah di bulan Januari, yang artinya sudah masuk pada tahun anggaran baru. Nah, jadi tahun anggaran ini tidak mungkin lagi ada PPG tahap 4. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pastikan akan menunggu di tahun depan, yang artinya tahap 1 lagi. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.